Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu semua. Mari saat ini kita mau siapkan hati, pikiran kita. Kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Setiap pujian kita, syukur kita, dan sembah kita kepada Tuhan kita. Mari saat ini saya ajak Bapak Ibu semua untuk tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang membuat kami pada saat ini bisa ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang sungguh besar. Saat ini Tuhan, kalau kami bisa ada di tempat ini, itu semua karena kasih-Mu dan cinta-Mu atas setiap kami. Saat ini kami ingin berikan yang terbaik Tuhan, lewat puji kami, lewat sembah kami. Dan kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami minta urapan-Mu tercurah atas setiap kami, atas ibadah ini. Dan Engkau pimpin dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami minta Tuhan, urapan-Mu tercurah dan hadirat-Mu nyata di tempat ini. Saat ini kami juga bersatu hati Tuhan. Mungkin ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Kami saat ini mengusirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa iblis dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami siap untuk berikan yang terbaik kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan semua yang dikasihi Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin di tempat ini banyak sekali pribadi yang mengalami permasalahan apapun itu, tetapi saat ini kita mau percaya ada kuasa di dalam tangan Tuhan. Kita mau serahkan segala kekhawatiran kita. Kita mau serahkan semua masalah kita. Dan pada saat itu Tuhan pasti akan mengangkat semua beban kita. Membuat setiap permasalahan kita menjadi ringan. Dan ada sukacita di dalamnya. Mari kita imani, kuasa Tuhan terlebih besar dari apapun juga. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tangan, ku menyerah. Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh
serahkan semua beban hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku tahu pasti Dia bukan jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Mari saat ini kita berseru kepada Tuhan, bahwa setiap permasalahan kita, kekhawatiran kita tidak lebih besar dari Tuhan kita yang Maha Kuasa. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Apapun permasalahan hidup kita, Tuhan lebih besar dari setiap masalah kita. Mari kita mau angkat suara kita untuk menyembah Tuhan. Engkaulah yang terbesar dari apapun. Kuasamu yang terbesar. Kami percaya, Yesus. Engkaulah yang terbesar. Kami percaya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, haleluya. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, dan anugerah-Mu itu Tuhan selalu kami terima setiap hari. Saat kami bisa bernafas, kami tahu bahwa kami harus hidup untuk Engkau. Saat ini biar kami menyadari Tuhan,
Engkau terlebih besar dari apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Tuhan keselamatanku, dan kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Oh Tuhan keselamatanku, dan kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku, sekali lagi, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, anugerahmu tak pernah habis dalam hidupku, dan tanganmu selalu terulur bagiku. Oh Tuhan terima kasih ya Bapa. Kami melihat kasih-Mu yang begitu besar Tuhan dalam hidup kami. Biarkan kami selalu muji dan memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, amin. Sekali lagi selamat pagi, shalom. Coba saya mau lihat senyumnya. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa setiap ratap kita akan berubah menjadi tarian di dalam Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan tarianmu, Kau berikan sukacita. Jiwaku bermasmur,
berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Saya percaya Tuhan kita sangat baik. Dia teramat baik. Mari kita memuji Dia lebih lagi. Kita mau sembah Dia lebih lagi. Dengan hati bersyukur masuki hadirat, membawa pujian bagimu Yesus. Memandang wajahmu bersuka di depan, sambil menceritakan kasihmu. Mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi ayahmu. Kau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Ya Tuhan yang sangat baik dalam hidup kita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Memandang wajah-Mu bersegan di depan, sambil menceritakan kasih-Mu. Mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang baik, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Ya, pada saat ini kita mau berikan persembahan. Mungkin Bapak Ibu menerima amplop persembahan Natal. Silakan Bapak Ibu kembalikan kepada petugas yang akan mengambilnya nanti. Dan juga ada kolekte. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang mungkin belum memberikan perpuluhan atau sudah waktunya memberikan perpuluhan, bisa maju ke depan untuk memberikan perpuluhan di kotak. Mari saat ini kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Berkat-Mu yang luar biasa telah kami terima. Kami merasakan betapa besar cinta-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan apa yang ada pada kami untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami mau taat dan kami memberikan dengan hati yang tulus kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu telah tercurah atas setiap kami. Engkau yang melihat setiap hati-hati kami Tuhan. Hati yang mau memberi dengan ketulusan hati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
kita akan dijalankan terlebih dahulu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami mengajak Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu kebutuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu berjalan sendiri. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa.
Dan saat ini Tuhan, kami persiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Izinkan Roh-Mu bekerja dalam hidup kami, mengubah setiap kami melalui firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang sebentar lagi akan memberitakan firman-Mu. Biar tanah hati kami Tuhan adalah tanah hati yang baik, supaya firman-Mu dapat tumbuh dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih worship leader, singer, pemain musik yang sudah membantu pelayanan kita sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Puji Tuhan, ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin, ya jangan pernah kendur, terus setia pada Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan, kita semua sudah melewati masa-masa kritis ya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Dalam COVID-19 ini sekarang sudah semakin mereda. Puji Tuhan, dahsyat, iman kita kuat semua ya, karena kita terus berada di dalam Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, setiap mau ibadah selalu saya berdoa. Tuhan selalu untuk beberapa hari ke depan ini berbicara tentang penderitaan. Tidak tahu Bapak Ibu, atau mungkin ada di tempat ini yang mungkin saat ini ada dalam penderitaan, masalah, beban berat. Maka dari itu tema kita pada pagi hari ini adalah berserah dalam penderitaan. Ini penting Bapak Ibu. Ada beberapa hal dari firman Tuhan yang akan saya bagikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bersifat tentang penderitaan. Dan satu hal lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa sebenarnya penderitaan, ketakutan bukan sebuah dosa. Ini ingat baik-baik. Ada beberapa anak Tuhan yang mengatakan, Pak kami takut, berarti kami dosa. Tidak. Ada orang-orang yang beranggapan bahwa takut itu selalu karena dosa. Padahal kalau kita mengerti firman Tuhan, Tuhan Yesus juga takut. Tapi bukan karena dosa. Ini yang perlu Bapak Ibu garis bawahi. Jadi sekali lagi, anggapan bahwa takut itu adalah sebuah dosa, sekali lagi saya mau katakan di atas mimbar, itu tidak benar. Walaupun dosalah yang menyebabkan rasa takut itu hadir dalam hidup manusia. Tapi tetap saya mau katakan tidak semuanya rasa takut itu dosa. Karena Kristus pun pernah ada di dalam ketakutan. Tapi juga sebaliknya Bapak Ibu, bahwa berani itu bukan berarti tidak punya rasa takut. Makanya di firman Tuhan tidak pernah ada kata-kata berani. Tapi Tuhan tidak memberi roh ketakutan, tapi Tuhan menganugerahkan kepada apa? Roh kekuatan. Dia mengaruniakan roh kekuatan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, sebaliknya juga. Bahwa berani itu sekali lagi bukan berarti tidak punya rasa takut. Ini juga anggapan yang salah Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan begini Bapak Ibu. Mereka yang beranggapan bahwa berani itu berarti tidak punya rasa takut. Justru saya mau katakan pada pagi hari ini, mereka yang tidak memiliki rasa takut sebenarnya sungguh-sungguh menakutkan. Tidak ada seperti itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya sekali lagi Bapak Ibu saya ulang, siapapun yang tidak punya rasa takut sungguh, itu sesuatu yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar dari pastor. Seorang hamba Tuhan di luar negeri coba mendemonstrasikan ular kobra. Coba Bapak Ibu. Mendemonstrasikan ular kobra, dia pegang di Alkitab memang. Di Alkitab pernah berkata, ada satu ayat yang mengatakan bahwa ular pun tidak akan mematok kamu. Tapi perhatikan baik-baik, bukan dalam unsur kesengajaan. Kebanyakan orang yang berani itu ada unsur kesengajaan. Coba Bapak Ibu perhatikan. Saya yakin dan percaya dari sekian banyak pasti pernah tahu. Pernah dikirimin juga salah satu video dari seorang hamba Tuhan yang coba mendemonstrasikan ular kobra. Akhirnya endingnya juga dipatok benar oleh ular kobra. Dan akhirnya apa? Dia mati. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan. Ada orang yang berani tapi tanda kutip keluar dari firman Allah.
Atau yang sering saya katakan apa? Bertentangan dengan firman Tuhan. Ini loh yang saya katakan, keberanianmu berbahaya. Makanya kita harus diayomi oleh firman. Waktu kemarin kami juga berbicara dengan salah satu orang dari pakar hukum, Bapak Ibu. Next nanti beberapa bulan ke depan GNB ini akan mengadakan bukan lintas agama lagi, tapi mengadakan seminar tentang hukum. Supaya Bapak Ibu paham, sebenarnya kita yang ada di bumi, yang ada di dunia ini sekali lagi tetap diayomi oleh hukum. Begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini terus menjaga kita, memagari. Supaya kita jangan keluar dari rel kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita harus belajar bersama-sama bahwa keberanian di dalam penderitaan sebenarnya adalah sebenarnya. Ya, sekali lagi, keberanian di dalam penderitaan sebenarnya adalah kemampuan kita untuk berserah penuh kepada Tuhan di dalam penderitaan. Ini penting. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau beri satu hal supaya Bapak Ibu semakin paham. Begini, bagaimana kita bisa belajar berserah penuh kepada Tuhan dengan tidak ada rasa takut. Coba buka Alkitab kita. Ayo kita belajar pada pagi hari ini Bapak Ibu. Injil Lukas, kita lihat. Injil Lukas pasal 22 ayat 40 sampai ayat yang ke-46. Nanti saya akan tutup tentang bagaimana kita berserah penuh kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita belajar pada pagi hari ini ya. Minta tolong istri saya bisa bacakan. Ya, dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 40 sampai ayat yang ke-46. Tolong istriku bacakan, Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik. Ya, boleh. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ya, 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Ya, 43 ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Terus? Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. 46. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat ini kalau Bapak Ibu perhatikan mengenai peristiwa ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Lalu apa yang dilakukan Kristus Bapak Ibu? Bagaimana Kristus menghadapi rasa takut yang mengerikan malam itu? Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Yang pertama, catat ini baik-baik. Perhatikan ayat 44. Coba ulang ayat 44. Saya akan bacakan. Ia semakin apa? Ia sangat apa? Ketakutan dan ini loh Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini yang penting. Perhatikan bagian A, dia katakan dari ayat itu, ia sangat ketakutan. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sekelas Tuhan Yesus saja bisa ketakutan. Bahkan ketakutan luar biasa. Dia katakan apa? Sangat ketakutan. Dia mengalami ketakutan yang begitu rupa bukan karena dia berdosa. Bukan karena Kristus kurang iman. Bukan karena Kristus bukan kurang rohani. Bukan. Sama sekali bukan seperti itu. Tapi karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus itu memang benar-benar manusia sejati. Jadi dia punya rasa takut. Makanya saya katakan, rasa takut Tuhan Yesus itu rasa takut yang manusiawi. Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengalami ketakutan yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di teks bagian lain, Bapak Ibu percaya bahwa Kristus sampai mengatakan, sampai ingin mati rasanya. Oleh karena apa? Sangat ketakutan. Tapi hebatnya ini menjadi teladan. Pagi hari ini kita belajar dari keteladanan Yesus Kristus. Apa yang Yesus lakukan? Coba Bapak Ibu.
ketakutan yang luar biasa terjadi. Perhatikan dari ayat 44a dikatakan apa? Ia sangat ketakutan. Dan makin apa? Ini kuncinya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah apa? Semakin sungguh-sungguh berdoa. Yes. Ini Tuhan. Ini Kristus. Semakin besar rasa takutnya. Justru harusnya semakin besar ketergantungan kita kepada Tuhan dalam segala hal. Yes. Yaitu apa? Doa. Makanya saya katakan sekali lagi, betapa pentingnya berdoa sungguh-sungguh. Apalagi ketika kita mengalami rasa ketakutan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya mau beri contoh begini. Ada banyak orang kalau merasa benar, dia pasti mengabaikan Tuhan. Ini ingat baik-baik. Sekali lagi. Kalau orang merasa benar, dan memang mungkin benar, tapi percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Orang ini sekali lagi pasti mengabaikan Tuhan. Tapi kalau orang yang merasa bersalah, dia pasti tersungkur memohon ampun kepada Tuhan. Karena dia tahu pertama-tama kesalahan itu bukan karena mereka, tapi karena kesalahan kita kepada Tuhan. Ini luar biasa. Saya teringat Saulus, Bapak Ibu. Waktu membuat kejahatan terhadap anak-anak Tuhan, akhirnya Saulus ketemu Tuhan. Lalu Tuhan berkata apa, Bapak Ibu? Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saulus bingung. Saulus juga mikir, kapan aku menganiaya Tuhan? Mana berani aku menganiaya Tuhan? Begitu juga dengan kita, kadang-kadang kita semakin sembrono terhadap orang yang telah menyakiti kita, lalu kita tindak dia. Padahal Bapak Ibu, waktu kita menyakiti dia berlebihan, itu sebenarnya melanggar kebenaran firman Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Melanggar. Makanya begini Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi, orang yang merasa benar, memang benar mungkin. Karena tidak mungkin mereka merasa benar lalu tidak benar. Tidak mungkin. Merasa benar memang benar. Tapi Bapak Ibu, orang yang seperti ini pasti sukanya menghakimi. Beda dengan orang benar. Kalau orang benar Bapak Ibu, dia berusaha untuk semakin taat. Bukan menghakimi, tapi mentaati. Ini bedanya. Orang yang merasa benar atau orang yang merasa benar, seringkali mereka suka menghakimi. Tapi kalau orang benar, seringkali mereka semakin mentaati. Ini bedanya. Ini ciri-cirinya orang benar dengan orang merasa benar. Ada Alkitabnya, buka. Ayo, saya memberikan contoh, biar Bapak Ibu, makanya firman Tuhan ini dahsyat Bapak Ibu. Sungguh luar biasa. Ada saja ayat-ayatnya yang menguatkan kita, yang menghibur kita. Buka, Injil Lukas. Injil Lukas 18, ayat 11 sampai 14. Ya, kita baca ayat 11 dan 12 ini dulu. Supaya Bapak Ibu tahu, ini ciri-cirinya orang yang merasa benar, memang benar. Tapi vertikalnya salah. Makanya tidak dibenarkan oleh Allah. Coba perhatikan. Injil Lukas pasal 18 ayat 11 dan 12 saja. Tolong istriku bacakan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Stop, sebentar. Baik kan doanya? Baik. Dia katakan tidak sama dengan orang lain. Ya benar. Terus lanjut, Mam. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Coba Bapak Ibu, saya percaya ayat ini pasti benar. Dia memang bukan pezina. Dia bukan perampok. Dia juga bukan orang lalim. Coba Bapak Ibu, lanjut Mam. Ayat yang ke-12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Coba Bapak Ibu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Coba, bayar harga lagi. Puasa loh. Sudah jelas-jelas kelihatan sekali ini orang benar. Puasa dalam seminggu. Taat memberikan persembahan persepuluhan. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu. Ini ciri-cirinya orang yang merasa benar, biarpun benar. Tapi tetap jahat di mata Tuhan. Coba. Loh, tadi saya bilang, ini orang yang merasa benar. Memang benar, saya tahu. Mereka mengucap syukur karena mereka tidak sama seperti orang lain. Tapi cara doanya, vertikalnya itu salah.
Sehingga ini tidak benar. Karena apa? Sombong di mata Tuhan. Ini sekali lagi saya katakan, orang yang merasa benar, biarpun benar, ciri-cirinya suka menghakimi. Doa pun saja bisa menghakimi. Kita tidak perlu secara fisik, apalagi secara fisik, tambah tidak terima Tuhan. Secara doa saja kita menghakimi. Bapak Ibu perhatikan, nah sekarang kita lihat ayat 13 dan 14-nya. Ini ciri-ciri orang yang jahat, orang yang salah, tapi dibenarkan. Aneh bukan Tuhan? Coba Mam, lanjut. Coba perhatikan, tolong istriku, 13 dan 14. Ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Iya, terus 14, perhatikan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Ingat, dan orang lain itu tidak. Padahal orang Farisi berkata, Tuhan, aku bersyukur, aku tidak sama dengan orang lain. Tapi di teks selanjutnya Tuhan berkata, yang dibenarkan itu bukan orang lain. Justru inilah pemungut cukai yang didengar oleh Tuhan. Lanjut, Mam. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Coba perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah mengerti, berarti konsepnya orang benar itu menurut firman Allah adalah apa? Kerendahan hati dan taat. Ini penting. Ini konsep firman Tuhan. Konsepnya orang benar menurut firman Allah adalah kerendahan hati dan untuk tetap taat. Karena saya percaya orang benar itu pasti rendah hati. Orang benar itu pasti taat. Sekali lagi Bapak Ibu, berarti fokus Tuhan sebenarnya kepada orang berdosa supaya mereka bertobat. Sedangkan orang yang merasa benar, memang benar, tapi pasti egosentris. Orang yang merasa benar itu pasti tinggi hati. Karena dia tidak akan semudah itu mengampuni. Pasti dia ingin menghajarnya dulu supaya bertobat. Makanya saya mau tanya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Penting sekali kita dalam dengan Tuhan. Sebab kalau dalam dengan Tuhan pasti mengerti. Saya mau tanya, ada enggak orang yang bisa mempertobatkan orang? Halo? Ada enggak? Enggak ada. Jangan pernah mimpi kita bisa membawa orang bertobat. Tugas kita bukan membawa orang bertobat. Tugas kita memberitakan Injil. Tugas kita menjadi berkat. Makanya hanya orang yang dalam dengan Tuhan punya konsep seperti ini. Coba perhatikan Injil Lukas 5 ayat 32. Tolong istriku bacakan. Biar Bapak Ibu paham kebenaran firman Allah. Ya, jemaat Tuhan GBT Kristus Hidup dibawa untuk semakin dalam dengan Tuhan. Coba perhatikan Injil Lukas 5 ayat 32. Tolong membacakan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ini loh, pahami. Karena kita semua manusia, ini manusia yang berdosa. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo kita belajar bersama-sama. Cara yang terbaik menghadapi ketakutan yang menghimpit hidup kita. Apapun penyebab rasa takut itu, cara yang paling baik dan akurat dan benar adalah kita harus semakin sungguh-sungguh berdoa. Amin. Ini benar, ini luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Perhatikan begini, kalau saya sih, tapi nggak tahu kalau Bapak Ibu. Kalau saya punya prinsip begini, semakin besar rasa cemas saya, semakin besar rasa khawatir yang coba merasuk atau merusak diri saya, maka sebenarnya seharusnya saya semakin besar ketergantungan saya kepada Tuhan dalam sebuah doa yang dalam. Ini penting. Ada banyak Tuhan mengabaikan hal ini. Dia memakai kekuatannya sendiri, makanya banyak gagalnya. Sekali lagi saya katakan banyak gagalnya. Makanya sekali lagi Bapak Ibu ingat baik-baik, sebuah doa yang dalam dengan Tuhan, ini penting. Bukan seperti doa saat kita mau tidur, saat kita bangun tidur loh. Sekali lagi, memang ini tidak salah Bapak Ibu, tidak salah dan ini sangat baik. Tapi sekali lagi Bapak Ibu harus lebih intens lagi. Di saat ketakutan atau kecemasan yang luar biasa itu menghampiri kita,
saat seperti itu apa? Yesus sudah memberi teladan. Coba. Ayat 44 diulang lagi, tolong perhatikan baik-baik. 44, sekali lagi diulang. Tolong bacakan, Mam. Dalam Injil Lukas, ya perhatikan baik-baik. Ya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Coba stop, cukup. Yesus pun punya rasa takut loh. Bahkan bukan cuma takut, tapi apa? Sangat takut, ketakutan. Tapi hebatnya Tuhan, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Ini luar biasa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pengalaman-pengalaman bersama Tuhan akan selalu ingat dalam sebuah doa yang dalam. Selalu ingat. Saya kalau sudah berdoa Bapak Ibu, seolah-olah diingatkan sama Tuhan, hei kamu dulu aku tolong. Masa aku tidak tolong engkau hari ini? Mustahil. Bahkan saya pernah ingat berkali-kali saya kalau mendoakan orang selalu saya bilang, sekali Tuhan tolong, seterusnya dia akan tolong kita. Asalkan kita sungguh-sungguh ada perubahan. Masuk dalam sebuah doa yang sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh dengan Kristus. Ini penting Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Betapa pentingnya sebuah yang dalam. Sungguh-sungguh dalam dengan Kristus. Penting. Semakin besar rasa takut kita, semakin besar rasa khawatir kita, harusnya semakin sungguh-sungguh kita melatih untuk selalu berdoa. Waduh, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu, saya beri satu hal lagi. Perlu Bapak Ibu ketahui begini. Sebenarnya, waktu kita berdoa, ini Bapak Ibu catat baik-baik. Waktu kita berdoa, bukan tentang kita yang banyak bicara dengan Tuhan. Ini seringkali salah konsep kita. Kita berdoa seringkali kita yang banyak bicara dengan Tuhan. Sebenarnya yang tepat itu Bapak Ibu, sekali lagi. Waktu kita berdoa, izinkan Allah berbicara melalui kita. Dia berbicara melalui hati nurani kita. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui loh. Doa adalah di mana Allah berkomunikasi dengan kita. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita berdoa, ayo masuklah dalam sebuah keheningan. Belajarlah dengan rendah hati Bapak Ibu. Melakukan meditasi Kristiani harus. Lakukan. Diam sejenak, beri kesempatan. Makanya harus ambil posisi doa yang tepat. Ambil posisi doa yang benar. Makanya benar sekali dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Dia katakan apa? Harus tenang sehingga kamu dapat berdoa. Tenang dulu. Coba buka 1 Petrus 4 ayat 7. Tolong istriku bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Coba Bapak Ibu. Ini hal yang paling tepat. Tenang. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, orang yang sering berdoa, sekali lagi, hidupnya pasti tenang. Tenang sekali, menghadapi situasi seperti apa, tenang. Karena dia tahu masih ada Yesus. Yesus yang sanggup memberikan jalan keluar. Yesus yang sanggup memberikan kemenangan. Yesus yang sanggup memberi kita hikmat. Jadi langkah pertama bagaimana untuk kita bisa mengatasi rasa takut yang menghimpit dalam kehidupan kita. Yang pertama, ayo kita belajar kepada Kristus. Semakin sungguh-sungguh di dalam sebuah doa. Makanya miliki dimensi doa yang dalam dengan Tuhan. Harus. Saya tidak tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan seberapa dalam kita dengan Tuhan. Ini penting loh Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, waktu kita dalam dengan Tuhan, Bapak Ibu percayalah. 2 Timotius 1 ayat 7 ini, perhatikan baik-baik. Ini yang terjadi. Waktu kita dalam dengan Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Tolong Mam, bacakan. 2 Timotius 1 ayat 7. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Apa ayat ini berkata? Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Yes. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Artinya apa? Roh yang Allah berikan kepada kita. Bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Tapi sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat. Penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat hal yang kedua. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tolong istriku bacakan. Injil Lukas 22 ayat 42. Coba tolong bacakan.
Sekarang kita perhatikan hal yang kedua. Ini yang perlu kita renungkan, kebenaran yang kedua. Perhatikan baik-baik. Ya, tolong membacakan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Coba perhatikan baik-baik kebenaran yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut yang datang menghantui kita. Yang kedua, perhatikan ini baik-baik. Izinkan Allah yang memilih bagi kita. Ini penting. Berikan kesempatan Allah yang memilih bagi kita. Akhirnya toh pun juga tidak dijawab. Tadi saya sudah katakan, ketakutan yang menghimpit kepada Kristus. Kristus masuk dalam sebuah doa yang sungguh-sungguh. Yang kedua, coba Bapak Ibu perhatikan dari ayat ini. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini kebenaran yang kedua, izinkan Allah yang memilih bagi kita. Seperti ayat 42 yang baru kita baca Bapak Ibu. Ya Bapakku, sekali lagi saya ulang, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Membiarkan Bapaknya memilihkan bagi Kristus. Biarpun logikanya Kristus punya hak, yang setuju dan saya katakan amin. Punya hak. Kristus juga bisa memutuskan untuk melepaskan haknya. Tapi dia tidak mengambil haknya. Kristus malah membiarkan untuk Bapaknya memilih bagi dia. Wah, ini suatu pernyataan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya. Bagi kita yang tepat di saat kita takut. Dan cara kita untuk mengatasi rasa ketakutan yang dalam. Sekali lagi, yang pertama, berserah penuh di dalam doa. Sungguh-sungguhlah engkau di dalam doa. Yang kedua, biarkan kehendak Tuhan yang memilih. Izinkan kehendak Tuhan yang terjadi. Makanya Bapak Ibu, di doa pagi saya katakan, tempat yang paling aman adalah di dalam kehendak Allah. Itu tempat yang paling aman. Makanya saya mengimbau kepada jemaat Tuhan di tempat ini, temuilah kehendak Tuhan. Kalau engkau sudah menemui kehendak Tuhan dalam hidupmu, percayalah engkau tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal, karena engkau ketemu dengan kehendak Tuhan. Ini pelajaran yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Biarkan Allah yang memilih bagi kita. Biarkan kehendak Allah yang menentukan. Cukup kita berserah penuh kepada Tuhan. Sekarang kita masuk hal yang ketiga. Ya, coba lanjutkan istriku ayat 43 dalam Injil Lukas 22 ayat 43. Tolong istriku bacakan. Coba Bapak Ibu. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bagaimana mengatasi rasa takut? Milikilah keyakinan yang dalam. Bahwa Allah pasti menguatkan kita. Yang setuju dan saya katakan amin. Yes. Kenapa Allah pasti menguatkan kita? Karena di poin pertama, nah ini 1, 2, 3, ini bersamaan. Ini saling terkait, hubungannya erat. Karena di poin pertama kita telah melakukan sebuah doa yang dalam dan sungguh-sungguh. Lalu yang kedua kita bergantung penuh kepada kehendak Allah. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu kita berdoa, kita pasti sungguh-sungguh yakin bahwa Allah pasti menguatkan kita. Coba Bapak Ibu kasih Tuhan. Seperti ayat 43, saya ulang, saya baca. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi apa? Kekuatan kepadanya. Waktu Tuhan mengalami ketakutan yang luar biasa. Bapaknya mengutus malaikat datang kepada Kristus untuk apa? Menguatkan. Makanya saya mau katakan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan bisa kuat di dalam Tuhan. Kalau poin pertama, poin kedua ini gak ada. Makanya ini saling nyambung. Poin pertama apa? Sungguh-sungguh sama Tuhan. Bersungguh-sungguh masuk dalam sebuah doa yang dalam. Lalu yang kedua, izinkan Allah yang memilih bagi kita. Yang ketiga, percayalah keyakinanmu kuat. Bahwa Allah yang akan menyertai, menguatkan, menolong kita. Ketiga-tiganya ini penting Bapak Ibu. Nah sekarang kita belajar Bapak Ibu. Bagaimana berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam penderitaan. Penting. Ayo buka Alkitab kita. Injil Matius. Pasal 26. Sekarang kita beda. Tadi Injil Lukas, sekarang Injil Matius. Kita lihat. Injil Matius pasal 26. Yesus aja
Lihat Bapak Ibu, banyak perubahan. Hebat loh. Kita lihat Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46. Cukup panjang ayat ini. Maka dari itu Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik. Karena ada pelajaran yang penting yang kita dapatkan. Saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu konsentrasi benar, percayalah, pulang firman ini tetap merenung kita. Pulang Bapak Ibu dijamah oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Coba kita lihat. Injil Matius 26 ayat 36 sampai 46. Istriku tolong bacakan. Coba. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ya. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ya, terus. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ya, terus. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, betul. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Yes. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yes, terus. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, Ya. ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ya. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. 45. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. 46. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita melihat bagian akhir dari hidup Tuhan Yesus Kristus, pada saat menjelang kematiannya Bapak Ibu, sebenarnya pasti semua orang ini mengerti bahwa pergulatan yang paling berat dan yang harus dilewati oleh Yesus itu, sekali lagi saya beritahu, bukan di Golgota, bukan. Di Golgota itu Yesus sudah menang. Ketika Yesus disiksa, ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus dihajar habis-habisan, sebenarnya hati Yesus sudah menang. Makanya saya mau katakan pada pagi hari ini, pergulatan Yesus yang paling berat itu sebenarnya justru di Taman Getsemani. Ini paling berat. Bahkan saya katakan inilah untuk pertama kalinya Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-37. Coba Bapak Ibu perhatikan. Yesus sedih. Yesus gentar. Tidak selesai di ayat 37, lanjut di ayat 38. Yesus berkata apa? Seperti mau mati rasanya. Wow, ini merupakan pergulatan yang luar biasa. Dari sisi kemanusiaan Yesus muncul begitu utuh. Coba perhatikan baik. Dan memang Yesus benar-benar seorang manusia yang sejati dan harus menghadapi saat-saat yang paling mengerikan. Coba Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dari peristiwa penderitaan yang besar ini Bapak Ibu, saya percaya kita akan banyak belajar dari Tuhan Yesus. Saya langsung pada pagi hari ini, 2 tema besar. Yaitu bagaimana menghadapi rasa takut dan penderitaan. Yang kedua, bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Kristus. Ini penting. Kalau Bapak Ibu pelajari baik-baik, ini penderitaan yang berat loh. Makanya saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dari kebenaran firman Allah. Coba Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, firman Allah akan menjadi pegangan kuat
dalam kehidupan kita. Melalui apa? Penderitaan Kristus. Ada 3 hal. Ada 3 hal yang perlu kita lihat dari kehidupan Kristus. Ketika di mana? Di Getsemani. Yang pertama begini, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Perhatikan ini baik-baik. Ketika Yesus ini menghadapi persoalan yang begitu berat, hidupnya makin lama, makin berserah. Ini hebat. Bukan semakin memampukan dirinya semakin kuat, tidak. Semakin berserah. Penyerahannya semakin penuh kepada Bapa. Ini luar biasa. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa ya? Saya kok bisa mengerti, Pak Gem kok bisa tahu kalau semakin menyerah. Coba kita lihat 2 ayat, kita perhatikan. Ayat 39 Bapak Ibu. Ya, ini ayat pembanding supaya Bapak Ibu tahu. Perhatikan baik-baik. 39 dan 42. Coba perhatikan. Seringkali mungkin kita kurang teliti. Sekali lagi. Bapak Ibu kurang teliti, makanya penting. Harus ada Roh Kudus yang memampukan kita. Untuk kita bisa tahu dari ayat ke ayat. Coba perhatikan, 39, tolong Mam, bacakan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin. Stop, coba Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Apa perkataannya? Jikalau apa? Jikalau apa? Coba, keinginan Yesus di depan. Betul toh? Berarti sekiranya mungkin, berarti keinginan Yesus. Jadi sekali lagi doa pertama Yesus berkata, jikalau sekiranya mungkin, artinya apa? Kemungkinan ini yang masih Yesus perjuangkan. Betul? Loh, enggak mengerti. Betul? Coba Bapak Ibu baca, teliti baik-baik. Jikalau sekiranya mungkin, berarti apa? Kemungkinan ini yang masih Yesus perjuangkan. Makanya tadi saya katakan Bapak Ibu, keinginan Yesus ini nampak sekali di depan. Itulah doa yang pertama. Jikalau sekiranya apa? Mungkin. Berarti kemungkinannya yang Yesus perjuangkan. Lalu lihat Bapak Ibu, doa yang kedua. Perhatikan ayat 40, ayat 42. Doa yang kedua dan ketiga. Coba perhatikan, 42. Membacakan, ya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya. Ini perbedaannya, berdoa. coba Bapak Ibu. Katanya, ya Bapakku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Coba, stop, sekali lagi Bapak Ibu. Sekali lagi dibaca. Ya Bapakku jikalau cawan ini apa Bapak Ibu? Loh, tidak mungkin. Tadi yang pertama apa? Jikalau sekiranya mungkin. Yang kedua beda. Ini loh sebuah doa. Kitanya yang diubahkan. Konsepnya sudah berubah. Yang pertama kemungkinannya Yesus perjuangkan. Yang kedua cara doanya pun beda. Dia berdoa yang kedua dikatakan, ya Bapakku jikalau cawan ini apa Bapak Ibu? Tidak mungkin lalu. Loh, beda enggak Bapak Ibu? Beda enggak sama yang pertama? Beda. Kalau yang pertama jikalau mungkin. Sekali lagi saya katakan kemungkinannya Yesus perjuangkan di depan. Tetapi lama-kelamaan di dalam pergumulan, di dalam penderitaan, Yesus mulai dalam dengan Bapaknya lewat sebuah doa. Doanya sungguh-sungguh, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Doa yang kedua, bedanya total. Langsung dengan iman dia berani berkata, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Wah, ini dahsyat. Kalau Bapak Ibu cermati ini dahsyat Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak bedanya? Halo? Belum paham juga. Wih, ngeri ya. Bapak Ibu tahu nggak bedanya? Sangat beda loh Bapak Ibu. Yang pertama jikalau apa? Jikalau sekiranya mungkin, mungkinnya. Tapi yang kedua sudah beda. Yesus sudah tidak mengulang lagi doa yang pertama. Yesus mulai sadar. Kalau doa yang pertama Yesus masih menaruh harap. Karena masih ada kemungkinan, makanya dia perjuangkan kemungkinan ini. Tapi waktu masuk doa yang kedua, Yesus sudah tidak lagi mengulangi doa yang pertama lagi. Yesus sadar bahwa sesuatu ini tidak mungkin lagi. Wah, ini hebat. Yang pertama sudah jelas Yesus berharap. Masih menaruh kemungkinan. Tapi saat dia bergumul dalam penderitaan, dia semakin intens dengan Tuhan. Dia semakin dalam dengan Tuhan. Lalu yang kedua, Yesus sadar, dia bilang apa? Sudah tidak mungkin lagi. Makanya doa di ayat 42 Bapak Ibu.
Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin, sudah tidak mungkin. Beda dengan pertama, jikalau sekiranya mungkin. Yang kedua apa? Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Wow, dahsyat. Wah, saya baca ini luar biasa. Saya koreksi firman luar biasa. Sudah beda doanya. Bapak Ibu, orang yang semakin dalam dengan Tuhan, perhatikan. Cara doanya pun pasti beda. Orang yang dalam dengan Tuhan pasti beda. Coba kita lihat sekarang, perhatikan yang ketiga. Waduh, dahsyat Bapak Ibu. Yesus berkata dan mengucapkan doa yang itu juga. Coba Bapak Ibu. Sama, saya tidak mengulang ayatnya biar cepat Bapak Ibu. Sama dia katakan apa Bapak Ibu, benar ya? Dikatakan doa yang itu juga, berarti apa? Maksudnya yang itu juga adalah doa yang kedua kalinya itu sama. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, Yesus sadar sudah tidak mungkin lagi dilewati. Makanya Bapak Ibu saya berdoa supaya Bapak Ibu dan saya utuh seperti Kristus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Gak ada yang mau. Wait. Siapa yang mau utuh seperti Kristus? Lambaikan tangan saudara. Coba berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu sekali lagi awalnya boleh Bapak Ibu berdoa jika mungkin boleh. Tetapi perhatikan baik-baik. Pada saat tertentu setelah kita bergumul terus di dalam doa. Bapak Ibu harusnya kita semakin sadar. Bahkan kita berani berkata, jika tidak mungkin, biar kehendakmu yang jadi. Ini doa yang luar biasa. Ini doa yang dahsyat Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setiap kali kita berdoa seharusnya ada sesuatu yang mengakibatkan kita semakin berserah penuh kepada Tuhan. Ada kalanya doa-doamu tidak dijawab supaya apa? Engkau berani berserah penuh, biar kehendak Tuhan yang jadi. Ini doa. Doa tidak selalu dijawab, tidak. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin besar penyerahan kita kepada Tuhan, semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, semakin berani kita berseru atau berserah penuh kepada Tuhan. Wah, ini dahsyat. Ini luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bahkan sekali lagi saya katakan, berdampak juga kepada orang lain. Wah, ini dahsyat Bapak Ibu. Ayo, saya mau tunjukkan 3 bukti. Biar Bapak Ibu tahu. Coba lihat ayat 38 dari Injil Matius tadi 26. Kita lihat ayat 38 dan 39. Tolong istriku bacakan. Perhatikan. Sama orang lain aja beda. Ini Yesus Kristus sendiri. Saya memberikan contoh langsung kepada Yesus Kristus sendiri. Tolong membacakan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Setelah Yesus berdoa, lihat ayat 40 dan 41. Ini Yesus setelah berdoa, perhatikan. Lanjut Mam. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Perhatikan, ini doa yang pertama. Waktu Yesus berdoa pertama kali, perhatikan. Dalam pergumulannya selesai, dia kembali ke murid-muridnya. Lalu Alkitab mengatakan apa? Yesus mendapati mereka sedang tidur. Lalu Yesus ngomong apa kepada Petrus, Bapak Ibu? Tidakkah kamu apa? Sanggup berjaga-jaga dengan aku berapa? 1 jam. Tujuannya berjaga-jaga di dalam 1 jam saja dengan Tuhan, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Saya mau tanya, baik enggak ini? Halo, baik enggak ini? Baik, yes, memang baik. Tapi kemudian perhatikan, bedanya di sini saat Yesus berdoa yang kedua kalinya. Coba baca ayat 42. Ini loh Bapak Ibu, sama orang lain aja beda. Coba membacakan ayat 42.
Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila Terima aku kasih, meminumnya, jadilah kehendak-Mu." 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Yang pertama ayat 40 dikatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Betul? Betul ya? Lalu Bapak Ibu, di ayat 43-nya saya ulang. Matius 23, Matius 26 ayat 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Lalu 44, tolong membacakan. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Coba Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Bapak Ibu semakin paham ya. Ini loh bedanya, semakin dekat dengan Tuhan, awalnya keras. Yesus sendiri keras memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Makanya di ayat 40 teks bagian terakhir dikatakan apa? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tapi hubungannya Yesus dengan Bapa di surga ini semakin dalam. Sehingga Yesus pun mengalami perubahan. Coba Bapak Ibu, percayalah begini. Begitu juga orang yang semakin dalam kenal Tuhannya. Orang tersebut semakin berserah penuh kepada Tuhan. Keyakinannya semakin bulat. Kepercayaannya kepada Tuhan semakin penuh. Coba sekali lagi, baca 43, 44, baca lagi. Biar Bapak Ibu tahu perbedaan dari doa pertama Yesus, lalu masuk doa yang kedua Yesus. Coba, lanjut. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ya, terus. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Coba Bapak Ibu, ini doa yang kedua mengalami perubahan yang tajam. Doa yang pertama Yesus keras terhadap murid-muridnya. Sekali lagi saya pulang ayat 40 bagian terakhir dikatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu doa yang kedua sudah beda. Doa yang kedua Yesus menghampiri murid-muridnya, mendapati murid-muridnya sedang tidur. Yesus mulai sadar, iya mungkin mereka sudah berat. Makanya dia bilang apa? Ia membiarkan mereka untuk di situ. Coba, beda enggak? Paham enggak maksud saya Bapak? Beda dengan doa Kristus yang pertama, kejam. Tidakkah keras, dia katakan tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Tapi yang kedua, Yesus biarkan dia tidur. Coba Bapak Ibu kasih Tuhan, betapa tajamnya perbedaannya. Lalu yang ketiga, lebih tajam lagi. Lebih intens lagi, lebih apa? Baik lagi dengan orang-orang di sekelilingnya. Coba lanjut, bacakan ayat 45 dan 46. Ini doa yang ketiga. Beda lagi. Coba lanjut. 45, 46. Ya. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Coba. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Lalu? Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Coba Bapak. Yang ketiga, doa yang ketiga sudah beda total. Malah Kristus bilang apa? Tidurlah. Istirahatlah. Tadi yang pertama, bangun. Engkau tidak bisa berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Doa yang kedua, Tuhan biarkan. Doa yang ketiga, perubahannya drastis. Dia bilang, tidurlah dan istirahatlah. Besok pagi dibangunkan, bukan bilang lagi, ayo doa. Bapak Ibu, maaf. Berbicara ayat ini bukan dalam arti Bapak Ibu tidak boleh berdoa. Justru saya mau katakan, orang yang semakin dalam dengan Tuhan, hidupmu diubahkan. Hidupmu berubah. Semakin rendah hati. Semakin bisa menerima orang apa adanya. Semakin bersatu. Ada kerendahan hati. Makanya saya mau katakan pada pagi hari ini ada perbedaan waktu kita sungguh-sungguh berdoa. Semakin dalam dengan Tuhan, semakin rendah hati. Semakin dalam dengan Tuhan, semakin berani berserah penuh. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Semakin dalam dengan Tuhan, pengertiannya juga sudah beda. Perhatikan ayat 46. Coba tolong sekali lagi bacakan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Biar Bapak Ibu tahu. Ayat 46, Matius 25, ayat 46.
Bangunlah, marilah kita pergi. Sorry, ayat 45. Ya, Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata Coba. kepada mereka, berubah. Terus tidurlah sekarang dan istirahatlah. stop. Coba, betapa tajam perbedaannya waktu kita apa? Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Perubahan signifikan terjadi. Makanya penting doa. Bangun sebuah doa yang dalam dengan Tuhan. Percayalah, Bapak Ibu akan mengalami banyak perubahan dalam hidupnya. Kalau enggak berubah ya seperti ini. Hati-hati loh dengan keluarga. Bisa hancur loh Bapak Ibu. Sungguh benar sekali firman Tuhan dikatakan apa? Lihat buahnya lah kamu mengenal mereka. Buahnya cukup kita lihat. Bahkan saya bersama istri anak-anak, ini penting saya jaga keluarga ini. Karena saya garda di depan orang tua. Jangan sampai saya memberi bibit-bibit kejahatan kepada anak. Memang kejahatan kepada anak tidak begini. Hei kamu nyuri oh, hei kamu rampok. Bukan. Memang benar kita didik dia baik. Tapi dalam tingkah laku kita, anak akan melihat. Anak akan tahu bagaimana papa mama ini. Hati-hati loh Bapak Ibu. Jangan-jangan kita setelah memberikan bibit-bibit kejahatan yang tidak kelihatan. Tapi yang kita lakukan bersama istri, bersama suami. Makanya kemarin kami ngomong di salah satu kawan yang datang dari Jakarta. Sekarang ada di hotel Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya bilang Bapak Ibu, makanya dia memberitahu saya. Sebenarnya Pak Pendeta hidup pun juga diayomi oleh hukum loh. Ada hukum, kita nggak bisa sewenang-wenang. Kita tidak bisa keluar dari jalur hukum, hukum akan bertindak nanti. Bapak Ibu coba perhatikan ini baik-baik, sungguh luar biasa loh. Makanya sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo renungkan firman Allah pagi hari ini. Saya tidak tahu di mana posisi kita hari ini Bapak Ibu. Posisi Bapak Ibu saya tidak tahu, apakah kita Bapak Ibu semakin mau seperti Yesus. Semakin lama semakin mengerti orang lain. Harusnya kalau kita intens dengan Tuhan Bapak Ibu, kita semakin mengerti orang lain. Menerima orang lain tanpa menuntut apapun. Karena sekali lagi inti dari semua doa ini adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Coba Bapak Ibu kasih Tuhan. Wah ini luar biasa. Ayo Bapak Ibu berubah ya. Kalau saya percaya bahwa Bapak Ibu orang yang sering suka berdoa. Makanya doa pagi tempat ini tidak pernah berhenti. Terus. Tidak pernah berhenti. Bahkan dalam beberapa hari ini saya sehat luar biasa. Saya doa terus, masuk dalam doa pagi. Doa yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahkan kita bangun sekarang kalau doanya dulu mungkin Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Sama doanya 3 kali, tapi mungkin waktunya saya kurang panjang. Tapi akhir-akhir ini saya mulai panjang dengan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, intens dengan Tuhan. Semakin banyak hal-hal masalah, harusnya bukan kita semakin mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tapi jelas sekali Kristus yang menjadi teladan buat kita. Harusnya kita semakin sungguh-sungguh berdoa. Percayalah engkau yang dijamah oleh Tuhan. Berubah sekali. Yesus berubah drastis. Dari pertama dia berdoa, dia keras kepada murid-muridnya. Dia bilang, tidak sanggupkah kamu? Engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Coba Bapak. Doa yang kedua, beda. Tuhan bilang apa? Membiarkan dia pergi. Yang ketiga, justru Kristus bilang apa? Tidurlah dan istirahatlah. Coba. Semakin pekat dengan Tuhan, perubahannya dahsyat. Dibangun di dalam sebuah doa. Ayo Bapak Ibu, saya berdoa pagi hari ini supaya Tuhan berikan hati kita yang mau menyerah. Mau sungguh-sungguh kalau Bapak Ibu ada masalah, problem, penderitaan, ketakutan, dan lain sebagainya. Ingat yang pertama tadi. Dalam Injil Lukas tadi dikatakan, Yesus sungguh-sungguh berdoa. Ini penting Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Siapa yang mau sungguh-sungguh berdoa, lambaikan tangan kita semua. Dan berikan kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus.